Enok. Pimpinan dan pejabat lain di Dinas Provinsi Jawa Barat. Sekarang kita sudah menggunakan helm karena akan menuju di belakang. Mana di belakang? Apa tidak dulu, men? Ini rambutnya. Oh, ini. Ini Bu. Dinaikin ya. Ini dinaikin, ini akan 4 juta. Dinaikin terus sampai atas terus. Hai guys, kita sekarang berada di Komplek Ajinomoto yang ada di Karawang. Dan mereka melihat atau belajar banyak tentang urusan supply chain, yaitu urusan pergudangan. Dan kita akan nanti melihat kondisi gudangnya seperti apa yang bisa kita implementasikan untuk pergudangan bencana yang berada di kantor Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Yang penasaran? Nanti bisa dilihat videonya. Terima kasih. Hari ini saya ditugaskan untuk memberikan informasi, sharing info, bukan mengajari tepatnya ya, dari Bapak Ibu sekalian. Nama saya Niko, saya dari Ajinomoto Karawang Distribution Center atau kita sebutnya KDC Bu, Karawang Distribution Center. Jadi kami tugasnya ini gudang besar yang fungsinya mendistribusikan produk-produk Ajinomoto. Nanti bagaimana penjelasannya di slide selanjutnya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, ini overview mengenai pabrik kami. Pabrik kami, lokasi pabrik Karawang itu adanya di Jawa Barat. Itu jaraknya 60 km kalau ke head office di Sunter, kantor pusat, dan 700 km ke pabrik pertama kami di Mojokerto Factory. Seperti itu. Di Mojokerto itu kita ada 2 pabrik, PTA Mojokerto Factory dan juga Ajinas Internasional. Kalau di Karawang satu aja, PTA Karawang Factory. Juga head office kantor pusatnya di Sunter ya, di sana. Kami bertugas mendistribusikan produk kami di Karawang. Coverage area kita ada di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi. Di Mojokerto juga ada gudang besar distribusi namanya SDC, East Distribution Center. Jadi untuk yang Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi, ya terima kasih. Itu mainly-nya di jalur distribusinya dari Jawa Timur, Mojokerto. Kami di Karawang tugasnya hanya di Jawa dan Sumatera. Ini coverage area distribusi kami dari mulai Lampung, Medan, Jambi. Oke, ini konten kami, produk yang ada di Karawang Factory, Bapak dan Ibu. Kami ada Masako, Saori, dan Sajiku. Ini yang diproduksi di pabrik Karawang untuk sekarang ini. Ini kalau Bapak dan sering ngantar istrinya belanja, ini packagingnya ada saset, ini pakainya ada 8,5 gram, 40, 100, 130 gram. Ibu-ibu pakainya yang mana? Yang 1002. Kalau Masako? Oh, sauri pakai Ibu. Oh ya, mangga. Nah, ini kalau yang sauri kita ada yang saset, ada yang botol, dan sajiku juga di sini. Jadi sajiku tepung bumbu dan juga sajiku yang dari atas pabrik Karawang, Bapak dan Ibu. Jadi kita luasnya ini sekitar 17 hektar. Kita 2012 operate. Kalau di pabrik Karawang ini dibagi 3 layer ya, Bapak dan Ibu. Ini unik. Layer pertama ini untuk fasilitas umum atau public facility. Ini ada gedung APC, ada gedung kantin, klinik, dan juga WWT. Layer kedua ini untuk produksi. Jadi produksi pertama itu kita Masako di 2012, lanjut Saori di 2014, dan Sajiko di 2000 berapa? Saya lupa, 18 atau 17 itu. Sajiko ada di sini. Nah, saya bertugas di paling belakang. Kami ada warehouse di Karawang Distribution Center. Warehouse kami ada di belakang. Nanti setelah makan siang enggak berkunjung melihat langsung bagaimana cara kami bekerja mendistribusikan seperti itu. Jadi setelah hasil produksi di sini terjadi, finish good-nya nanti dari belakang Bapak dan Ibu dikirim ke tempat kami. Nah, dikirim. Jadi kenapa di belakang tujuannya itu supaya memudahkan ketika handling untuk pengiriman finish good ke gudang. Seperti itu. Nah, ini PPIC kami KDC di bawah Departemen PPIC. Bagian PPIC Production Planning Inventory Control. Tugasnya adalah yang
masih adalah menjalankan fungsi supply chain. Mungkin Bapak dan Ibu juga sudah melaksanakan di dinas ya. Nah ini kami seperti itu. Ini kepala bagian kita, Ibu Ida, hari ini berhalangan hadir, mempunyai 3 section manager atau kepala seksi. Nah kebetulan saya ada di Karawang Distribution Center. Seperti itu. Ini organisasi kami yang ada di KDC. Kita bekerja dengan manpower yang cukup banyak Bapak dan Ibu. Jumlah orangnya semuanya yang di KDC saja itu ada di 67 orang. Komposisinya siapa saja, manajernya 1, ini saya, ada stafnya, bagian administrasi dan lain itu ada 18 orang. TKBM ini tenaga kerja bongkar muat. Ini ada 20 orang. Jadi 20 orang. Ada operator forkliftnya 11 dan checkernya 14. Ya, setiap hari kami bekerja dengan komposisi orang seperti ini Bapak dan Ibu, dari Senin sampai dengan Jumat. Ya, seperti itu. Ini pembagian jobnya. Ini gudang kita yang ada di KDC. Kapasitas kita 10.417 palet posisi. Palet posisi, bukan tonase ya. Palet posisi. Karena kita berdasarkan paletize. Nah, kita punya 15 gate atau pintu. 15 gate. 15 gate. Gak apa-apa, nanti lihat di sana. Kita punya 15 gate. Ini kita bagi untuk proses inbound dan juga proses outbound. Seperti itu. Nah, kita juga 15 gate kita kaget. Nah, kita operate-nya semuanya by sistem Bapak dan Ibu. Kami semuanya pakai sistem, tidak manual Excel atau data lagi. Semuanya by sistem Bapak Ibu. Jadi kita punya sistem namanya WMS, Warehouse Management System. Bagaimana cara kerjanya? Nanti setelah slide ini akan saya tampilkan. Lalu juga ada sistem SAP. Ya, jadi inventory kita semuanya termonitor di sistem WMS dan juga SAP. Lalu dibantu teman-teman di lapangan menggunakan Medi Terminal System atau ATS. Di pabrik Karawang itu kita terima masukan ke gudang, dan juga ada beberapa produk yang dari pabrik Mojokerto karena tidak diproduksi di Karawang. Apa itu MSG? Kita terima juga setiap hari ada pengiriman. Lalu kita menyimpan, setelah itu kita mengirim. Ini kapasitas kerja kita untuk 1 hari. 1 hari itu inbound kita menerima kita produk-produk Ajinomoto itu setara dengan 7.854 ton untuk per tahun. Untuk per harinya 393 ton atau 510 palet kami terima Pak 1 hari. Itu menerimanya. Untuk mengirimnya bagaimana ini Pak? Mengirimnya 1 hari kita 453 ton atau 588 palet setara dengan 42 mobil jenis truk Fuso kontainer. Satu hari Bu. Itu tugas kita di situ. 1 hari kita handling 42 kendaraan. Nanti silakan Bapak dan Ibu mangga lihat. Nah ini cara kerja kita. Pertama inbound dulu menerima. Kita dapat produk dari mana aja oleh Mas Ako. Lalu kita terima produk juga dari gudang STC di Mojokerto yang saya sampaikan. Khususnya produk mecin MST itu dari Mojokerto. Lalu kita juga ada terima produk dari Inkenas atau Natural Indonesia. Inkenas ini untuk produk saori bulgogi kalau nggak salah ya Pak Mama ya, yang di produk Maklon di Inkenas Bu. Yang terbaru dari Natural Indonesia, Bapak dan Ibu sudah tahu produk terasi. Sekarang di Mojokerto bikin terasi Bapak dan Ibu. Terasi bubuk namanya, ATP ya di motornya. Mangga coba nanti. Nah ini kita terimanya dalam bentuk juga ada beberapa barang import untuk penjualan ke distributor atau ke restoran-restoran Jepang. Biasanya import dari Malaysia, dari Thailand, sama-sama Ajinomoto juga. Kita terima dalam bentuk palletized dan juga dalam bentuk curah atau LCA. Nah ini tugas kita Pak di lapangan. Jadi kami pertama kalau untuk menerima, kita menerima ASN dulu. Ini dapat dari produksi, setelah itu kita lihat IPR segala macam. Nanti terjemahannya teman-teman akan dapat semuanya pakai sistem barcode Bapak dan Ibu. Jadi tinggal tempel barcode, tembak, masuk ke sistem, termonitor semuanya. Seperti itu. Nanti di lapangan bisa kita lihat lah. Saya cepat aja. Nanti mangga kalau matanya di lapangan. Nah ini sistem penyimpanan kita. Kita tidak ada menyimpan produk yang di lantai. Semuanya full racking. Tipe rackingnya apa saja ini? Pertama SPR, drive-in, and shutter rack. Kalau barangnya jenisnya sedikit, cuma 1-2 tapi banyak peripilannya, stoknya di SPR. Tapi kalau barangnya banyak, misalkan Bapak Ibu stok gula
10 ton ya contohnya pakai drive-in. Lalu ini yang terbaru pakai shuttle truck, ini pakai robot. Jadi ketika mengirim masuk dan juga keluarnya pakai robot. Nanti bisa lihat ya lapangan. Ada robot SPR. Nah ini untuk outbound. Setelah menerima, menyimpan, pasti kita akan mengirim. Kita ada tugas mengirim, itu tugas gudang ya pasti Bapak Ibu. Ibu juga pasti melaksanakan yang sama. Kita ngirim kemana aja? Pertama kantor penjualan. Ajinomoto ada namanya Ajinomoto Sales Indonesia. Jadi tugasnya jualan aja. Itu di setiap kabupaten kota ada perwakilan kita. Nah kita mengirim ke situ. Cabang besar kita ada 3, Surabaya, Medan, Makassar, Jakarta. Kita kirim ke situ Bu. Nah nanti dari mereka bakal toko Haji Marmo, Haji Yana, Haji siapa, kita kirim dari sini juga. Pakai mobil kecil, kita kirim. Nah, lalu kita juga ada kirim ke supermarket, Carrefour, Hypermart, Bormart, apalagi kalau di Bandung juga di Jogja, ya dari kita Bu. Kiriman dari sini, produk-produk yang Ibu beli di sana kirimnya dari Karawang di sini. Ya, itu pakainya palletized dan juga curah. Nah, di kami sistem pengirimannya bukan FIFO, first in first out bukan, tapi kita FIFO, first expired first out. Yang mana expired terdekat itu yang kita kirim. Bukan yang pertama datang kita kirim. Nah, FIFO namanya, kalau kita FIFO. Yang expired terdekat kita lihat di sistem, wah ini expired udah mendekat, segera kita buru-buru kirim. Nah, karena expired itu menjadi acuan kita dalam kita buat apa namanya ASN, baru kita bikin picking listnya nanti dibawa ke lapangan, nanti disiapin barangnya pakai forklift, setelah itu nanti dimuat, setelah itu baru berangkat. Itu oke. Sebelumnya. Kami setiap hari melakukan DCC dan MCC, daily settlement atau monthly settlement. Jadi setiap selesai setelah muat barang selesai, kita cek barang Pak. Antara masuk dan keluar ada selisih apa enggak? Kita cek lagi. Khawatirnya kan ada double. Pasti Bapak Ibu punya counterbalance atau forklift ya. Kapasitas kami 2,5 ton dan pakai baterai, nggak pakai gas atau diesel, ya supaya ramah lingkungan. Lalu kita punya counterbalance ini buat yang tinggi-tinggi untuk put away barang-barang di level 2 dan level 3 racking. Juga ada pallet mover. Nah ini yang paling banyak nanti untuk mengirim dari lorong ke staging. Dinaikin. Kalau Bapak masih handjacking ya, itu pegel Pak, dari cangkeng. Kita sudah pallet mover, nanti bisa dinaikin di sini. Lalu kita ada radio set, nggak apa-apa, ada Pak Sekdis nih ya, Ibu Kali nanti bisa beli. Nah ini kita juga ada sisa dan juga drone. Buat apa Pak drone? Untuk melihat barang yang ada di level 3 tinggi. Kita pakai drone melihat. Asik. Nggak perlu naik, kita pakai drone. Kita pakai drone, kita punya 2. K3 kita galakan di sini supaya Bapak dan Ibu juga yang ke sini pengunjung datang selamat, pulang dengan selamat. K3 juga. Lalu quality sudah pasti karena kami pabrik makanan, kualitas menjadi hal yang paling utama, menjaga kualitas pengiriman ke tempat Bapak dan Ibu. Yang terakhir, maaf Mbak, ini mengenai lingkungan juga sama, kita pasang dalam lingkungan, Mbak, di gudang. Jangankan tikus, semut satu lagi kita bunuh. Apalagi laba-laba sawah, Pak, itu musuh kita Pak. Jangankan tikus nggak berani masuk Pak, semut aja kita bunuh. Jadi kita pakai ini Bu, pest control namanya. Dan itu menjadi aspek yang paling utama. Memang harus ada investasi di situ. Jadi kita investasi. Nah, jadi setiap kita pakai piala 3 Bu, pest control. Jadi di setiap area itu setiap 100 meter itu ada box red box tikus gitu ya. Juga setiap hari ada yang kalau ada serangga juga sama. Itu musuh paling utama kita. Kalau ada itu kita paling utama kita. Karena kita pabrik makanan. Dan juga kita paletnya semuanya tidak ada palet kayu, semuanya plastik. Karena kayu itu mengundang serangga. Jadi kalau Bapak dan Ibu di gudang banyak stok makanan, rekomendasinya jangan pakai palet kayu, karena itu mengundang serangga. Pakai palet plastik, memang investasinya luar biasa. Lalu yang kedua terkait sistem Bu, betul sistem itu memang awalnya investasinya besar luar biasa, tapi untuk setahun sampai kiamat pun itu akan berdampak dan bermanfaat banget. Seperti itu bukan Pak Sekdis ini mendengar. Jadi nggak apa-apa, mendingan investasi di awal besar, tapi benar-benar bermanfaat dan menjadi penunjang kerja kita.
Jadi Ibu bisa memonitor stok, bisa memonitor expire, barang apa yang sedang habis tanpa harus melihat Excel catatan lagi. Memang awalnya pasti Kita setelah ini akan bergerak ke belakang, ke pergudangan. Kita akan belajar manajemennya, kita akan belajar tentang aplikasinya, dan itu yang akan kita lakukan pada siang hari. Terima kasih. Ya, sekarang kita sudah menggunakan helm karena akan menuju. Oh, di belakang. Di belakang sih nama. Sini aja lah, nggak apa-apa. Yang mana? Sini aja bebas. Nanti pulangnya Pulangnya itu. kita Hah? sudah berada di Elop untuk menuju ke warehouse. Nah kalau yang gedung ini R&D ya Bapak Ibu ya, yang Oh, yang sebelah ini. sini yang di depan kita. Yang depan ini, Pak. Ya R&D, jadi kalau research and development-nya itu di gedung yang ini. Oh, kita belok. Nah, ini gedung Masako kita Oh, gedung Masako juga ya, setelah dari KDC kita akan mengunjungi proses produksi Masako, nanti akan lihat ya seperti apa proses. Sebenarnya kita masih ada 2 unit produksi lagi, Sauri dan Sajiku, cuman pertimbangannya kalau waktu ya, pertimbangan waktu sebenarnya sih tadi kalau normalnya itu kalau tidak ke gudang seharusnya kita bisa Bisa ke sana semua. semuanya. Iya. Cuma dikarenakan kita lebih fokus ke gudang, ya. nah ini sarana Olahraga. karyawan kita Pak. Oh. Biasanya di sini kan dipakai buat jogging. Ya bisa buat- bertanding dong ini main bola sama Iya, kita. Agustusan kemarin kita sudah tidak menggunakan yang bahan-bahan ini. Oh. Ini office kita di sini bekerja Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 4, tapi kalau pengiriman sampai malam jam 9, jam 10 masih kita layani. Masih jalan. Di sini office-nya, ini beberapa staff, bagian administrasi kita ada bagian, mangga sambil maju Ibu sini. Iya, sambil jalan. Bagian outside dan bagian inside, ada yang dalam, bagian luar, bagian dalam. Oh. Ini di bagian dalam sini. Ada Itu yang 20 orang itu? Iya, yang 20 orang yang regular worker yang pakai baju seperti saya ini, Pak. Ini teman-teman semua. Di sini ada saya sebagai manajer, lalu sini ada Pak Ristiawan sebagai supervisor atau foreman, lalu ada Pak Sumirto, ada Bu Ika dan teman-teman yang ada di sini. Kita meja saya dari sini, saya ada ruang meeting. Kami punya 15 gate, semuanya termonitor CCTV, Pak. Oh, ini iya. Ya, semuanya kita lihat CCTV. Langsung, ya, mangga, Nanti Pak. teman-teman akan bantu mendampingi. Ya. Ayo. Mangga. Oh, Jadi mana ya? akhirnya sampai ke gudang. Hanya kok jadi hidang. Nah, Jadi ini gudang kita semuanya for lacking Bapak Ibu. Oh, yang tidak tadi. ada yang di bawah. Kita menggunakan semuanya palet palet plastik, Plastik. seperti ini, palet merah, namanya kita bilangnya PMA, palet merah Ajinomoto Bu. oh PMA. Ya, jadi palet ini muter. Nanti setelah dari KDC ke produksi kirim lagi terus saja muter. Ya, seperti itu. Oh itu tuh yang tadi tuh palet. Palet betul. Palet. Nah, ini produk yang siap dikirim untuk ke supermarket. Oh. Carrefour, Hypermart, Borma, Yogya, ini lagi disiapin Bu. Oh ini mah yang untuk Di bagian production supermarket, dulu. pengiriman ke supermarket khusus Iya, di iya. sini. Jadi semuanya supermarket, teman-teman nanti sambil lihat mau mencar boleh, nanti ke Pak Sumirto atau ke teman-teman di belakang ada yang mau langsung tanya dilihat boleh ya Bu ya? Iya. Langsung bertanya aja nanti dijawab. Kalau ini kenapa ditutup gitu? Oh ini nanti ini dulunya bekas gudang material Bu, ditutup bekas ada titipan material bukan finish good. Tapi sebenarnya peruntukannya di kami ini full untuk finish good semua. Seperti itu nanti. Jadi palingan siap bagi ini kirim kalau pakai ada mobil. yang pada film gitu. Oh. Ya, ini pengirimannya pakai mobil kecil Pak. Iya, Jadi iya, kecil iya. ya? Iya, mobil-mobil kayak APV, kayak mobil-mobil kecil itu semuanya jalan ke sini. Ya, jadi ini boleh lihat semuanya full tracking. Kalau yang tadi pakai drone itu buat Buat lihat yang di ke mana? atas, jadi kalau Ngecek MCC paling bulanan, atas ya. stock of 6 kita ke atasnya pakai drone Bu. Ambil Hmm. drone. Mangga Bapak Ibu nanti yang dilihat mau tanya ada Pak Mirto di belakang boleh ya. Nanti Ya. kalau mungkin saya nggak bisa silakan. Nah Kalau ini ini maksud ini alamat adres Bu. Jadi ketika barang masuk dari produksi, ini barang ini dari produksi ya Pak Yang baru ya? masuk ya.
Bukan. Supermarket, oh ya, barang dari produksi masuk, nanti ditempel barcode. Kita kudu aya aksaraan maksimal. Iya. Alamat-alamatnya di kayak gini kan. Ini jadi yang di sini enggak. Ini yang di terminal, Bu. Ini dipegang oleh operator dan juga checker. Jadi ketika ada barang inbound dari produksi masuk, nanti mereka tinggal klik ini aja. Klik ini Pak De ya? Iya. Tinggal yang mana Pak De? Yang itu. Ini barcode untuk alamat di racking. Ini masing-masing. Jadi ketika operator Proclick ini pegang, mereka tembak mana dulu Pak De? Tembakin dulu ya? Tembak di work unit. Tembak di work unit dulu ya? Iya. Jadi mereka tembak di work unit dulu, nanti di sini langsung mengarahkan dia harus masuk alamat mana Bu? Otomatis. Jadi operator tinggal pegangin aja. Oh ini saya diperintahkan untuk masuk ke alamat misalkan AI level berapa? Dia suruh masukin level 1. Tembak lagi, berarti udah masuk sebagai inventory kita. Berarti ininya Nah kalau stop off nah mau lihat level 3 kita pakai duluan. Jadi nggak perlu takut ada kesalahan. nah ini mah yang tadi yang di itu bukan. Betul, nah ini yang di atas Bu. Ini sebelah sini. Jadi semuanya gudang sini. Nah, gudang yang paling depan itu untuk barang-barang yang fast moving, pergerakannya cepat keluar masuknya. Yang belakang sana yang slow moving, yang barangnya keluarnya lama sampai gitu. Kalau ada pernah nggak sampai ada expired? Ada, biasanya nggak laku. Oh, pengusahanya kita pakai yang ini ya. Ini. Betul. Nah ini Bu, itu yang terjadi. Nah, kalau itu kan pakai jacking ya, kita pakai pelaku. Iya dijaga. Ada suhu kita normalnya berapa? Jaganya 31. Betul. Nah, kita ada termometer di sebelah sana. Baterainya emang lumayan. Ada punya satu cuma baterainya habis. Oh yang itu? Ada satu. Oh yang kita tuh baterai Iya, Bu, juga itu. ada ketentuannya. Jadi Kalau tidak nanti yakin. Hah? Saya nanti yakin mobil oke. suhunya dijaga. Betul. Lagi shuttle. Wok, shuttle-nya wok. Itu Pak, lagi ambil remote-nya. Oh, ada remote-nya. Oke. Coba dipakai. Nah, ini Pak, yang ini yang canggih ya pakai robot. Ini. Oh ini. Dia masukin ke dalamnya pakai robot. Ada. Dari mulai ujung sini Bu sampai ujung sini. 1.500 Tapi muatnya banyak. Jadi ambil robotnya. Satu rak. Kalau di perusahaan di affiliate kita yang lain dari pintu ininya ke sininya udah pakai robot lagi. Oh. Jadi nanti bisa lihat di produksi untuk yang Oh, starteraknya udah. Jangan naik ke korek lift lagi. Ini aku mau disuruh coba. Itu tidak safe. Iya. Barusan udah disebutin. Tadi robotnya satunya 650 juta Pak. Satu robotnya aja. Kita punya 5 di sini. 5 apa 6 deh? Punya 6 robot kita kayak gitu. Kita beli itu nggak ada logistiknya mak. Itu aja. Jadi kalau dari 1,6 miliar itu aja cukup untuk investasi dulu. Tuh datang tuh. Dia otomatis tahu mentoknya di mana. Turun dia langsung. Turun. Nanti diambil pakai ini. Turun. Ya, kira-kira seperti itu. Teknologi racking yang terbaru ini, Bu. Luar biasa. Bisa dijelasin cara ngambil peponya, sistem peponya gimana? Oh, sistem peponya Di itu ya, di komputer. di WMS ya, Pak De ya. Nanti bisa lihat di sistem di WMS ya, Bu. Yang aplikasi. Iya, aplikasinya. Mangga Ibu. Ayo. Ini yang mau dikirim ke supermarket. Yes, oh ya, mobil kecil berarti Pak ya, Mas? Berarti nggak sembarangan ya ngoperatorin yang ini ya Pak ya? Enggak, harus ada izin dari bagian safety kita. Semakin banyak macam, semakin mahal harganya. Iya. Custom betul. Kita beli pakai pihak ketiga bukan, develop by Ajinomoto bukan. Kita tetap. Dan ini afiliasi di Jepang, di penjualan, di factory, di HO semuanya terintegrasi ini. Sama di Jepang pun, di affiliate di Thailand, di Malaysia juga sama kayak ini. Nah untuk bagaimana mengoperasikannya silakan Pak Minto atau Pak Wawan menjelaskan bagaimana cara kerja kita. Kita dari pertama itu ya
Jadi masing-masing PIC punya login sendiri, punya username dan password sendiri untuk masuk ke WMS ini, dan ini untuk tampilan di awal. Nah, untuk kegiatan pengiriman kita namanya outbound, kita dapat ASN. Ini untuk planningnya, outbound planning report dari sini. Ini ada tanggalnya, untuk tanggal berapa untuk melaksanakan pengirimannya. Di sini kita akan tarik atau download datanya di sini. Nah, ini akan ada tampilannya. Ini kami perbesar ya, sehingga tampilannya yang seperti ini. Demikianlah kawan-kawan kunjungan kita ke PT Ajinomoto. Sudah mendapatkan lengkap teori tentang pergudangan, sistem pergudangan, dan juga prakteknya melihat langsung gudang mereka yang keren, plus juga menggunakan berbagai aplikasi modern. Itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, and share. Dan ini foto-foto kami sebelum meninggalkan area PT Ajinomoto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.